Dermayu. Muara Jati hanyalah pelabuhan kecil, namun dari sinilah orang memasok beras, gula aren, garam, dan terutama terasi. Pada paruh tengah abad ke-15, Muara Jati merupakan pelabuhan penunjang bagi keramaian Dermayu. Dipandang dari laut, Muara Jati tampak seperti kumpulan kampung nelayan dengan puluhan perahu kecil ditempatkan di tonggak-tonggak kayu. Sebuah geladak sepanjang 50 meter yang menjorok ke laut hanya digunakan untuk memunggah muatan dari dan ke atas perahu. Sejumlah rumah bambu beratap rumbia berderet kecoklatan di bawah baris hijau pepohonan yang melatar belakanginya. Barang 4 buah rumah besar bercat merah yang gagah perkasa dan tegak di pinggir jalan ke arah geladak adalah rumah orang-orang Cina Muslim yang umumnya tengkulak beras, dan sebuah bangunan besar dengan pendapa yang berdiri menghadap laut adalah kediaman tanda pejabat bawahan Raja Galuh yang bertugas memungut pajak lalu lintas hasil bumi dan perikanan yang keluar dan masuk pelabuhan Muara Jati. Non jauh di selatan Muara Jati terpampang Gunung Cermai yang membiru diselimuti halimun yang menurut cerita adalah tempat bersemayam dewa-dewa. Di ujung geladak di atas riak gelombang pantai, San Ali berdiri tegak memandangi hamparan lembah gunung dan rimbunan pohon yang hijau kebiruan dibalut kabut tipis. Hamparan bumi caruban, tanah kelahiran yang mengukir jiwa dan raganya. Ia memejamkan mata dan memanjatkan doa agar jiwanya dikuatkan untuk meninggalkan rangkaian kenangan indah yang mengukir ingatannya. San Ali menantikan perahu yang akan membawanya ke tengah samudra, meninggalkan tanah kelahiran tempat ia mendapat limpahan cinta kasih. Ia merasakan kepedihan mencekam jiwa. Dari dalam hatinya terungkap suatu jiwa yang mengharu biru kebulatan tekadnya. Oh San Ali, akankah engkau tinggalkan tempat yang telah memberikan kedamaian bagi kehidupanmu? Akankah engkau tinggalkan orang-orang yang selama ini memberikan kasih sayang yang memaknai pembentukan jiwamu? Akankah engkau meninggalkan keceriaan penghuni padepokan yang senantiasa mengumandangkan nyanyian pepujian kebesaran ilahi? Akankah engkau lupakan orang-orang desa yang dengan senyum tulus menyapamu dalam setiap perjumpaan? Ia menarik nafas panjang dan berat, sadar bahwa hatinya berat meninggalkan rentangan kenangan yang sudah berurat dan berakar di jiwanya. Dengan menguatkan hati, ia berbisik kepada ungkapan suara jiwanya. Adakah kehidupan yang mengalir tanpa perpisahan dan kesedihan? Air memancar dari mata air kemudian meninggalkan sumbernya untuk menuju sungai hingga muara, memasuki samudra raya. Manusia lahir dari kandungan ibundanya, kemudian tumbuh dewasa dan akhirnya mati meninggalkan segala yang melekat pada dirinya. Dunia beserta segala isinya dan alam semesta pun pada akhirnya mengalir ke suatu masa yang disebut Yaum al-Akhir. Jadi perpisahan dan kesedihan adalah bagian dari hidup sesungguhnya. Tidak ada yang langgeng di permukaan bumi ini. Dengarlah, wahai suara hatiku, aku seperti juga engkau memiliki kenangan dengan kehidupan di caruban yang indah yang membentang di kaki Gunung Cermai yang dilingkari ombak samudra, yang diwarnai gemercik air sungai dan kicau burung yang menyambut mentari pagi. Namun, wahai suara hatiku, ketahuilah bahwa segala keindahan itu telah berubah menjadi terali bagi akuku. Karena aku sekarang bagi Raja Wali terkukung dalam sangkar besi yang selalu merana setiap kali melihat burung lain terbang di angkasa, mereguk kebebasan jiwa dengan membentangkan sayap kehidupan. Ketika San Ali sedang bergulat dengan suara jiwanya, perahu yang bakal membawanya pergi dari bumi caruban datang. Pemilik perahu itu bernama Tarimah.
Laki-laki setengah umur dengan tubuh tegap dan otot-otot tangan kukuh. Wajahnya yang keras menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tabah melintasi kerasnya kehidupan. Sorot matanya yang berbinar-binar menunjukkan betapa teguh laki-laki itu memegang prinsip. Sementara kulitnya yang coklat kehitaman terbakar sinar matahari mencerminkan semangat hidup yang tidak luntur terkena hujan dan tidak lekang terkena panas. Setelah cukup lama menunggu reaksi San Ali, Tarimah menanyakan tujuan perjalanannya meninggalkan Muara Jati. Apakah yang mulia San Ali, putra Kubu Caruban, akan menuju pelabuhan Kalapa atau hanya ke Dermayu? Engkau lebih tahu akan tujuanku, oh paman, karena pemegang kemudi perahu ini adalah engkau. Apalah arti maksud dan tujuan kuucapkan jika di tengah laut engkau nantinya akan menenggelamkan perahumu dengan penumpang perahumu? Paman, sudah kubulatkan tekadku untuk mengorbankan diriku dalam mencapai tujuanku yang sejati, ujar San Ali tegas. Tidak adakah syak di hati yang mulia? Tarimah menguji. Sudah kubulatkan tekadku, seperti kuucapkan takbir saat kumulai sembahyang menghadap dia, ujar San Ali mantap. Jika demikian, naiklah oh anakku ke atas perahu. Ingat-ingatlah selalu, selama perjalanan di laut, jangan sekali-kali melakukan perbuatan lain yang membahayakan perahu ini. Dan berdoalah agar kita selamat melintas lautan yang kadang-kadang mengamuk. San Ali tersenyum dan menganggukkan kepala. Tarimah ternyata memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan. Ketika masih muda, dia pernah menjadi awak kapal dagang yang mengarungi 7 samudra dan menyinggahi berbagai pelabuhan besar tempat kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh. Kini setelah usia makin menua, dia hanya menjadi pengemudi perahu yang khusus mengantarkan orang-orang tertentu ke tujuan yang dikehendaki. San Ali sangat terkesan mendengar kisah hidup Tarimah. Ia bertanya banyak hal tentang berbagai peristiwa yang sedang dialaminya saat ini. Bagaimana perasaan paman saat pertama kali berlayar meninggalkan tanah kelahiran tercinta? Semula berat dan menyedihkan, anakku, kata Tarimah. Tapi bersama menggelindingnya waktu, kusadari bahwa menjadi kewajiban mendasar bagi kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Maksud paman? Tanya San Ali, belum paham. Sebelumnya aku sempat berpikir bahwa bumi Caruban, anak, istri, rumah, orang tua, sahabat, guru, dan segala apa yang kucintai adalah milikku. Pada akhirnya kusadari bahwa semua itu bukan apa-apaku, apalagi milikku. Tubuh dan jiwaku pun pada hakikatnya bukanlah milikku. Kalau begitu, paman adalah seorang zahid, ujar San Ali. Seorang zahid yang melakukan zuhud adalah dia yang meninggalkan segala sesuatu yang menjadi miliknya. Zahid adalah dia yang meninggalkan segala apa yang bisa ditinggalkannya. Sedangkan aku pada kenyataannya tidak memiliki apapun yang bisa kutinggalkan. Semua merupakan miliknya. Kebesaran, keagungan, keindahan, kekuasaan, kehendak, kemuliaan, puji-pujian, dan kemutlakan. Engkau orang yang telah tercerahkan, paman, kata San Ali dengan mata meminarkan rasa takjub. Ajarkanlah kepadaku tentang jalannya menujunya. Engkau memiliki jalanmu sendiri, anakku, kata Tarimah datar. Jalan yang telah kulalui akan berbeda dengan jalan yang harus engkau lalui. Itu aku tahu, paman, San Ali memohon. Namun, berikanlah kepadaku barang 1 atau 2 patah nasihat yang akan kujadikan bekal perjalananku. Jika itu keinginanmu, aku akan memberimu 2 nasihat yang boleh engkau ikuti dan boleh pula engkau abaikan. Saya akan berjuang menjalankan nasihatmu, paman. Pertama, lakukan tobat, yaitu engkau harus berpaling dari segala sesuatu kecuali Allah. Maksudnya, jika sebelum ini engkau pernah berbalik darinya,
Maka sekarang engkau wajib menghadapkan jiwa dan pikiranmu kepadanya, dan pikiranmu hanya kepadanya. Kedua, lakukan zikir, yaitu ingatlah selalu Allah jika engkau lupa. Maksudnya, jika engkau selalu berusaha dalam keadaan melupakan segala sesuatu yang bukan Allah, maka saat inilah engkau mengingat Allah. Di Pakuan, ibu kota kerajaan Pajajaran, kehidupan berlangsung sangat lamban dan jauh berbeda dengan Muara Jati, apalagi dibandingkan Dermayu yang hingar-bingar dipenuhi kesibukan. Satu-satunya tempat yang terlihat lalu lalang hanya di dermaga Kedung Halang, 4 perahu hilir mudik dari ke pelabuhan Kalapa. Di situ tidak henti-hentinya orang mengangkat barang-barang dengan pikulan, gerobak, dan pedati yang ditarik kerbau. Selebihnya hampir di seluruh sudut kota Raja Pakuan dilintasi orang-orang yang akan pergi ke pura dan sanggar Pamujan. Hampir di setiap tepian jalan terlihat anjing bertubuh kurus duduk atau tiduran menikmati hangat matahari. San Ali yang mengenakan jubah dan sorban putih sebagai pertanda bahwa ia pemeluk Islam sejak menginjakan kaki di pelabuhan Kalapa sudah menjadi perhatian orang. Ketika ia menuju kota Raja Pakuan dengan perahu yang melewati Ciliwung, orang makin memandangnya dengan penuh curiga. Hanya bekal surat pengantar dari Ki Samaduloh yang membuatnya lolos dari pos-pos pemeriksaan keamanan. Sesuai pesan Ki Samaduloh, San Ali harus menemui Samsita Warata, seorang resi yang memiliki asrama bagi para Brahmana muda pencari kebenaran. Menurut Ki Samaduloh, hanya resi Samsita Warata di telatah Pajajaran ini yang mampu mengupas hakikat kitab Catur Wipala warisan Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit. Ki Samaduloh sendiri sejauh ini membahas kitab itu bersama Ki Danusela hanya sebatas pada penafsiran demi penafsiran yang belum tentu benar pada tataran penerapannya. Ketika San Ali mendekati pintu asrama, tampaklah seorang tua dengan hanya mengenakan cawat melintas di hadapannya. Sekalipun renta dan kurus kering, ada semacam kekuatan gaib melingkupinya. Meski hanya bercawat, orang merasakan getaran kuat setiap kali memandangnya. Setelah berdiam sejurus dengan suara penuh wibawa, orang tua yang ternyata Resi Samsita Warata itu berkata, "Apakah yang engkau cari, anak muda? Hingga engkau menyeret tubuhmu ke sini? Kucari hakikat aku agar kutemukan aku sebagai sumberku," jawab San Ali. "Bagaimana engkau menemukan aku jika engkau masih mengaku? Kepadamulah yang tercerahkan kuharapkan pelajaran menuju aku," kata San Ali sambil mengeluarkan kitab Rontal Catur Wipala. "Karena kudengar hanya Andika yang tercerahkan yang mampu menguak kitab ini. Lepaskan jubah dan surbanmu, lepaskan segala milikmu. Tanpa perjuangan keras mengosongkan diri dan keakuan, jangan harap engkau bisa menangkap Catur Wipala dan mencapai tujuan." San Ali tercekat mendengar permintaan Resi Samsita Warata. Bagaimana mungkin ia melepaskan jubah dan surbannya untuk kemudian bercawat seperti orang tua di hadapannya itu? Apa maksud melepaskan segala miliknya? Berarti melepaskan segala atribut keislaman dengan meninggalkan sembahyang dan hukum syara. Apakah pengosongan diri menjadi syarat mutlak bagi perjuangan menuju aku? Tanpa dapat dicegah, benak San Ali dijejali oleh kilasan bayangan api neraka yang berkobar-kobar menelan dirinya manakala ia meninggalkan jubah dan surban dan hukum syara. Namun secepat itu di benaknya terbayang tentang perjalanan mencari hakikat aku sebagai pangkal segala aku. Mengapa akuku harus takut terhadap aku neraka? Bukankah aku neraka juga seperti akuku, yaitu berasal dari aku semesta? Resi Samsita Warata nampaknya menangkap keraguan San Ali. Dengan acuh tak acuh, dia berkata seolah kepada dirinya sendiri. Akal dan pikiran, keakuan, keinginan-keinginan, bentuk-bentuk, status, identitas diri, dan aneka ragaman citra diri adalah tirai yang memisahkan aku dari aku. Karena semua itu masih memang aku, belum aku yang sesungguhnya. Karena itu, jubah, surban, mahkota, keagamaan,
adalah tirai yang wajib dibuka jika kita ingin menyatu dengannya. Akhirnya tanpa banyak bicara San Ali melepas jubah dan surbannya. Kemudian dengan hanya bercawat, ia bergabung dengan para Brahmin yang tinggal di asrama. Kemudian San Ali di lingkungan Brahmin mendapat perhatian serius dari Resi Samsitawarata. Setidaknya terlihat dari kehendak Resi Samsitawarata memberikan pelajaran khusus bagi San Ali, terutama dalam kaitan dengan kitab Rontal Caturwipala. Mula-mula Resi Samsitawarata menjelaskan urutan-urutan Wipala yang berjumlah 4. Nispra, Nirhana, Niskala, Nirasraya. Ketahuilah bahwa yang dimaksud Nispra adalah keadaan di mana tidak ada lagi sesuatu yang ingin dicapai manusia. Nirhana berarti seseorang tidak memiliki badan dan karenanya tidak ada lagi tujuan. Niskala adalah bersatu dengan dia yang hampa, yang tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak terbandingkan. Dalam keadaan itulah aku menyatu dengan aku. Dan kesudahan dari Niskala adalah Nirasraya, yaitu keadaan di mana jiwa meninggalkan Niskala dan melebur ke Paramalaukika, yaitu dimensi tertinggi yang bebas dari segala bentuk keadaan dan tidak mempunyai ciri-ciri dan mengatasi aku. Apa yang tercantum di dalam kitab Rontal Caturwipala merupakan hal yang gampang diuraikan namun berat dijalankan. Hanya mereka yang benar-benar bertekad bulat menuju aku yang akan melaksanakannya. Demikianlah seperti Brahmin yang lain, San Ali melakukan latihan ruhani dengan ketat menuju Caturwipala. Ia berpuasa selama berhari-hari, seluruh waktunya dilewati dengan latihan meniadakan diri dan samadhi. Daging mulai menyusut dari pipinya, kelopak matanya cekung, rambut awut-awutan, bayangan aneh mulai sering merasuki impiannya. Bahkan di tengah terik matahari, ia membiarkan tubuhnya terpanggang oleh kesakitan dan kehausan, semuanya untuk menghilangkan keakuan di dalam dirinya. San Ali dibimbing langsung oleh Resi Samsitawarata dalam melatih samadhi dan pengikatan diri. Ia juga diajarkan bagaimana harus meniadakan diri dan berlatih menyatukan keakuan dirinya dengan alam sekitar, dengan pohon, kayu, batu, air, hewan, ikan, burung, bahkan awan. Dalam tempo singkat, ia dapat mengikari keakuan dirinya untuk menyatu dengan keakuan alam sekitarnya. Resi Samsitawarata mengajarkan pula bagaimana seorang Brahmin tidur dengan mula-mula mengatur pernafasan dan menutup kelopak mata hingga berangsur-angsur seluruh jiwanya padam. Jika jiwa telah padam, begitu uraian Caturwipala, maka orang akan tidur tanpa mimpi dan tanpa perasaan. Sebaliknya, orang yang tidak memahami ajaran itu akan terperangkap ke dalam cakrabawa, terseret oleh mimpi-mimpi dan egoan di dalam tidur. Mereka yang terperangkap di dalam cakrabawa dengan sendirinya akan jatuh ke neraka. Berbagai latihan jiwa telah dilakukan San Ali, baik puasa, samadhi, memilih makanan dan minuman yang baik, tidur, hingga yoga, dengan bimbingan langsung dari Resi Samsitawarata yang mengalami kemajuan pesat terutama dalam perjuangan meniadakan diri. Namun ujung dari semua itu, ia merasa betapa setelah keakuan dirinya mengembara ke berbagai perwujudan pada akhirnya akan kembali lagi pada keakuan diri. San Ali merasa pengembaraan jiwanya itu seperti pelarian diri yang tidak diketahui ujungnya. Ia merasa seperti melanglang jagat untuk meninggalkan tubuhnya yang menyembunyikan aku, namun pelarian itu ternyata hanya sementara waktu. Ia merasa tidak menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. Ia tidak merasa telah beroleh pencerahan sejati. San Ali tidak sadar bahwa dengan menjalani hidup sebagai Brahmin yang begitu ketat melakukan latihan samadhi dan menolak diri, ia telah memperoleh berbagai kekuatan. Ini baru diketahuinya ketika ia bersama sejumlah Brahmin muda mencari kayu di hutan.
Saat itu, tanpa diketahui, muncul seekor harimau besar yang kelaparan dan siap menerkam salah satu di antara mereka. Para Brahmin yang ketakutan jatuh bangun melarikan diri. San Ali sadar ia tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Ia memutuskan untuk memusatkan pikiran dan perasaannya, menolak keakuan dirinya untuk bersembunyi di balik keakuan harimau. Dan sebuah peristiwa adikodrati terjadi. Harimau itu mendadak tercengang dan kemudian menunduk seolah-olah mengikuti kehendak San Ali. Kemudian seperti hewan jinak dengan gerak lamban, dia melangkah mendekat lalu menggesek-gesekkan kepalanya ke tubuh San Ali. Sesudah itu dia membalikan badan dan pergi. Peristiwa menakjubkan itu dengan segera menyebar di asrama dan menimbulkan iri hati di antara Brahmin yang lebih lama bermukim tetapi belum memiliki kelebihan seperti San Ali. Dalam tempo singkat, ada kasakusuk yang menyatakan bahwa San Ali adalah telik sandi orang-orang Islam yang disusupkan ke asrama dengan tujuan utama menghancurkan kekuatan Pajajaran dari dalam. Peristiwa menakjubkan itu seolah-olah pamer kekuatan dan merupakan tantangan kepada Resi Samsitarata. Kasak kusuk itu terus bergulir. San Ali merasa betapa seluruh penghuni asrama seolah-olah mengamati segala gerak-geriknya dengan penuh curiga. Bagi San Ali, peristiwa di hutan itu justru telah menyadarkan dirinya bahwa apa yang selama ini dipelajarinya di asrama bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapainya. Ia merasa jalan keselamatan menuju aku akan sulit dijangkau dengan cara yang selama ini dipelajari di asrama. Ia menangkap Sasmita bahwa apa yang dijalankannya dengan latihan-latihan ketat selama ini justru tidak sesuai dengan intisari maknawi dari kitab Rontal Catur Wipala. Tampaknya gejolak pikiran San Ali itu ditangkap oleh Resi Samsitarata. Itu sebabnya ketika ia menghadap guru para Brahmin itu memberikan kitab Rontal Catur Wipala sambil berkata, "Ketahuilah, oh anak muda, bahwa asrama ini hanya persinggahanmu sementara menuju aku. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak gampang ditundukkan oleh sekedar latihan penolakan diri dan samadhi. Jalan yang engkau lintasi masih sangat panjang. Karena itu, anak muda, pergilah engkau mengikuti garis hidupmu seperti air mengikuti aliran sungai. Hanya pesanku, janganlah engkau berbalik arah dan putus asa dalam mencapai tujuan." Ampun seribu ampun, Guru Agung, San Ali mengibah. Hamba berharap dengan mengikuti jalan Brahmin melalui arahan kitab Catur Wipala, maka kehausan jiwa hamba segera terobati. Namun ternyata tidak. Semakin hamba berlatih, semakin kuat kehausan itu mencekik hidup hamba. Jalan kebebasan memang rumit dan berliku-liku. Karena itu, anak muda, lihatlah para Brahmin di asrama ini. Mereka yang sudah berusia lanjut pun tidak dijamin meraih kebebasan sempurna. Karena itu, anak muda, pergilah ke muaramu. Ikuti liku-liku aliran yang membawamu ke samudra raya pembebasan. Semoga engkau dapat meraih tujuan yang mulia itu. Hamba mohon restu, Guru Agung. San Ali menghatur sembah. Pergilah menuju muaramu. Jiwa yang dicekam merindu, dengan hati dibakar kehausan akan pengetahuan sejati. San Ali meninggalkan asrama. Saat ia melangkah kaki meninggalkan pintu, beberapa Brahmin muda yang bersamanya sewaktu di hutan menghadang. Dengan berbagai rayuan, mereka menginginkan San Ali bersedia tinggal lebih lama. "Jika engkau berkenan tinggal barang setahun di sini, kami yakin engkau akan bisa belajar terbang ke angkasa, berjalan di atas air, kebal senjata tajam, menembus tembok, dan bahkan menghilang. Itu semua bukanlah keinginanku." San Ali tersenyum. Yang Mulia Agung, Samsitarata lebih mengetahui tentang apa yang menjadi keinginan utamaku. Karena itu, kawan-kawan tercinta, ia menghendakiku aku pergi dari asrama ini untuk mencari muara yang bakal mengantarku ke samudra kebebasanku.
Melalui Pelabuhan Kalapa, San Ali memulai pengembaraannya melintasi samudra dengan menumpang jung milik seorang Cina Muslim bernama Haji Nasuha yang bernama asli Tio Bun Chai. Usianya sekitar 70 tahun, namun dia terlihat 10 tahun lebih muda. Otot-otot di tubuhnya, terutama di kedua lengannya, masih kukuh dan perkasa. Sekalipun Haji Nasuha orang Cina asli dan bermata sipit, kehidupan laut yang keras telah mengubah warna kulitnya menjadi coklat kemerahan. Alisnya tebal berbentuk pedang, mencerminkan betapa keras watak nakoda berkepala gundul yang selalu ditutupi kopiah putih itu. Untayan tasbih yang selalu berputar menunjukkan betapa kukuh dia mengingat Tuhan di tengah kesibukannya mengatur arah kapal. Sementara di balik senyuman yang selalu menghiasi bibirnya itu terungkap keteguhan jiwa dari seorang tua yang sudah teruji mengarungi samudra kehidupan. Penampilan Haji Nasuha yang mencerminkan citra keramahan seorang muslim itu sebenarnya baru terlihat sekitar 2 dasawarsa silam. Sebelum masa itu, dia bukanlah muslim, bahkan bukan manusia dari golongan orang baik. Tio Bun Chai merupakan bajak laut yang sangat ditakuti di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Para saudagar Cina menjulukinya Lam Hai Lomo, iblis dari selatan. Sebagai bajak laut bekas pengikut Liang Taoming, Tio Bun Chai memiliki pangkalan di Kukang atau Palembang dan sewaktu-waktu dapat menggerakkan armadanya dengan cepat. Nama Lam Hai Lomo sebagai bajak laut yang telengas dan tidak kenal ampun membuat siapa saja yang melintas Selat Malaka atau Laut Cina Selatan dicekam ketakutan. Roda kehidupan manusia berpusat mengikuti takdirnya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang mengubah kedudukan orang dari kaya ke miskin, dari jahat ke baik, dari durhaka ke saleh, dan kejam ke welas asih. Roda kehidupan Tio Bun Chai pun berubah ketika bertemu Syekh Ibrahim Asamarkandi yang menjadi tamu Adipati Palembang Aryo Damar. Pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Ketika itu kapal yang ditumpangi ulama asal negeri Samarkand itu dirampok oleh Tio Bun Chai di sekitar Kepulauan Anambas. Syekh Ibrahim saat itu sedang dalam perjalanan dari Padurangga di negeri Campa ke Palembang untuk mengunjungi keponakan tiri istrinya yang menjadi Adipati Palembang. Dalam peristiwa itu, Tio Bun Chai menyaksikan keajaiban pada diri Syekh Ibrahim saat kapal dari Campa itu dikepung. Terjadi kepanikan di antara penumpang. Dalam kepanikan itu, seorang penumpang anak-anak berusia 5 tahun jatuh ke laut dan hilang ditelan ombak. Saat itulah seorang penumpang yang kemudian dikenal bernama Syekh Ibrahim Asamarkandi melompat ke laut. Ajaib, tubuhnya tidak tenggelam. Sebaliknya dengan tenang, ia berdiri di atas hamparan air. Kemudian ia membungkuk dan tangannya menggapai ke bawah. Lalu dalam sekejap terlihatlah anak kecil yang sebelumnya sudah tenggelam itu. Seperti gerakan Raja Wali, Syekh Ibrahim menggendong anak itu dan membawanya melompat ke atas kapal. Tio Bun Chai dan anak buahnya terkesima menyaksikan pemandangan menakjubkan itu. Melalui ketakjuban itulah Tio Bun Chai akhirnya melepas mangsanya, bahkan seperti terpesona oleh sesuatu yang ada dalam diri Syekh Ibrahim. Tio Bun Chai mengikuti kemanapun ia pergi. Sejak pertemuan itu terjadi perubahan besar di dalam hidupnya. Dia yang sebelumnya telengas dan kejam tiba-tiba berubah menjadi penyabar dan penyayang. Dia yang sebelumnya sangat berkuasa tiba-tiba selalu mengalah dalam setiap persoalan. Dia yang sebelumnya memiliki bukit harta hasil rampokan tiba-tiba membagikan seluruh kekayaannya kepada orang-orang miskin tanpa sisa. Puncak dari perubahan itu terlihat ketika dia mengikrarkan diri sebagai muslim dan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan menggunakan jung satu-satunya miliknya yang tersisa. Sepulang haji, Tio Bun Chai mendapat nama baru, Haji Nasuha. Dia telah berikrar untuk melakukan taubatan nasuha, tidak akan mengulangi kesalahan dan kekeliruan di masa lampau. Sejak itu, perkumpulan bajak laut yang dipimpinnya dibubarkan. Atas jasa baik Syekh Ibrahim, para bekas anak buahnya dijadikan pengawal samudra Adipati Palembang. Tio Bun Chai
yang sudah menjadi Haji Nasuha menghabiskan sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Kalaupun dia dituntut untuk bekerja, maka hal itu dilakukan dengan sebatas mengantarkan orang-orang yang butuh tenaga dan keterampilannya mengarungi samudra. Putaran roda kehidupan Haji Nasuha sangat menarik hati San Ali. Sepanjang perjalanan mengarungi laut, ia terus bertanya berbagai hal, terutama tentang Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim As-Samarkandi yang memiliki kelebihan karomah. Haji Nasuha entah kenapa didesak oleh semacam keharusan untuk menjawab semua pertanyaan San Ali. Hampir seluruh waktu senggang mereka gunakan untuk berbicara berbagai hal, terutama yang bersangkut paut dengan perjuangan menuju aku yang dilingkari berlapis-lapis hijab. Lewat perbincangan dan membanding-bandingkan pengalaman masing-masing, San Ali menangkap kesamaan dalam tataran amaliyah. Ketika seseorang melakukan taubatan nasuha, menghadapkan pikiran dan perasaan hanya kepada Allah untuk menuju hakikat aku, kesamaan itu meliputi kewajiban meninggalkan segala sesuatu, baik sukarela ataupun terpaksa, kecuali Allah. Meski menangkap adanya kesamaan, San Ali tetap menginginkan kepastian dari kesimpulannya itu dengan menanyakan langsung kepada Haji Nasuha, apakah orang-orang yang menuju dia memang wajib meninggalkan segala sesuatu yang bukan dia? Aku kira engkau sudah mengalami peristiwa itu. Aku kira engkau pun sudah merasakan betapa pahit harus melepas segala yang pernah engkau miliki. Kita masing-masing akan mengalami tingkat kepahitan sesuai tingkat kepemilikan kita. Semakin kuat perasaan dan pikiran kita mencintai segala yang kita anggap milik kita, maka semakin kuat pula tingkat kepahitan yang harus kita telan, kata Haji Nasuha. Apakah awalnya Tuan Haji merasa pahit ketika harus membagi-bagikan harta benda yang Tuan miliki kepada orang lain? Tanya San Ali. Soal membagi harta malah kulakukan dengan sukarela, seolah-olah orang memikul yang berusaha melepas beban, kata Haji Nasuha datar. Jikalau begitu, peristiwa pelepasan apa yang menurut Tuan Haji sangat pahit dan menyakitkan? San Ali memburu. Ketika aku harus kehilangan anak dan istri yang kutinggalkan di Pulau Lingga. Ketika istriku meninggal akibat terkena sampar, anak lelakiku satu-satunya, Tio Bantong, yang berusia 9 tahun hilang tidak diketahui rimbanya. Orang-orang kepercayaanku yang kutugaskan menjaganya ternyata tidak mengetahui kemana anak tunggal penyambung kehidupan leluhurku itu pergi. Istri mati mungkin masih bisa aku mencari ganti. Tetapi kalau anak lelaki hilang tidak tentu rimba, kemana pula harus ku cari ganti? Karena itu, anak muda, waktu itu ku lewati dengan segala kepanikan. Ku ancam bunuh semua orang kepercayaanku jika mereka tidak menemukan anak yang ku amanatkan. Sungguh hanya persinggahan singkat belaka bagi anak cucu Adam dan Hawa yang memikul hukuman di penjara bernama dunia ini. Karena itu bagi mereka yang sudah bangun akan memandang bahwa tidak pantas dan sangat keliru jika manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa menjadikan dunia ini sebagai hunian yang menyenangkan, apalagi sampai membangun mahligai kekuasaan dan kekayaan turun-temurun seolah-olah dunia ini hunian abadi. Jika demikian, kenapa kita harus bekerja mencari nafkah jika pada akhirnya kita harus menganggap dunia ini penjara yang tidak menyenangkan? Karena tubuh kita adalah bagian dari jasad madi atau materi, maka tubuh kita pun membutuhkan makanan dan minuman bersifat madi. Karena itulah agama mengajarkan agar kita, manusia keturunan Adam dan Hawa, tidak berlebihan dalam memanfaatkan dunia, apalagi sampai mencintai. Jelas Haji Nasuha. Ada kisah menarik tentang pemanfaatan dunia yang kuperoleh dari guru agungku, Syekh Ibrahim, melalui cerita pemburu kera. Lanjutnya. Sang pemburu tahu bahwa kera sangat suka buah ceri. Ia sangat paham cara berpikir kera. Itu sebabnya ia menempatkan buah-buah ceri itu ke dalam botol gelas bening yang berleher sempit. Kemudian ia letakkan botol gelas itu di tempat kera-kera biasanya berkeliaran. Tidak lama, pemburu melihat seekor kera datang. Kera itu memasukkan tangannya ke dalam botol dan mengambil buah ceri dalam jumlah banyak. Namun, kera kemudian sadar bahwa tangannya yang menggenggam buah ceri itu tidak bisa ditarik keluar. Kera menjerit-jerit panik.
Tangannya tidak bisa lepas dari botol karena dia tetap menggenggam erat buah ceri. Sang pemburu kemudian datang. Kera ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun karena tangannya membawa botol, maka dia tidak dapat berlari kencang. Setelah tertangkap, pemburu memukul siku kera sehingga genggamannya atas buah-buahan ceri itu mengendor. Tangan kera itu memang bisa lepas dari botol, namun dia tertangkap. Aku segera menyadari bahwa kera yang dimaksud di dalam kisah itu adalah aku. Betapa kusadari bahwa selama itu aku selalu menggenggam erat-erat harta duniawi sehingga aku tidak bisa melepaskan diri dari jeratan botol duniawi. Kematian istri dan kehilangan anak kesayangan kuanggap sebagai pukulan sang pemburu ke sikuku. Nah, sekarang ini aku merasa sebagai kera yang bebas dari jeratan botol, tetapi harus patuh dan setia kepada sang pemburu yang memeliharaku dengan baik. Aku tidak perlu lagi mencari buah ceri karena dia telah menyediakan semua kebutuhanku.